namanya masih Yura Yunita apa udah Yura United sekarang? Mendingan punya istri nemenin nonton bola tapi melawan atau tidak nemenin nonton bola sama sekali. Nah, di sana aku nggak mau Saya ikut. tahu ini pertanyaan jebakan. Saya takut jawabnya. Terima kasih. Nih misalnya aku ketemu sama mas kameramen, kita baru ketemu nih hari ini. Tiba-tiba mas ketemu sama aku pengen banget punya istri kayak kamu. Takut nggak kan? Baru ketemu loh. Siapa lo? Kita berdua sudah sepakat bahwa kita harus memisahkan hubungan kita sebagai suami dan istri, dan ketika kita sedang bekerja tuh gue nggak bisa kayak gitu. Gimana ya rasanya, kayak ditampar sih sebenarnya. Ini yang aku butuh, aku nggak butuh yang lain lagi. Gue sih sangat yakin apapun yang terjadi akan tetap bareng sama dia sih. Entah kenapa ya. Kamu juga berhak dimengerti. Hai teman setia. Halo teman setia, sama kita lagi di Tia Talks. Marian ditemenin sama Echa. Thank Yeay. you. Yeay. Kembali lagi kita stok dan kita punya bintang tamu ini couple Super spesial super ini. spesial. The best couple lah Iya. pokoknya. Ini adalah pasangan dengan pernikahan kayu. Berikan kayu ya. Wooden marriage. Bener. Nah, kita baru tahu juga baru ternyata tahu. ya. Kadang-kadang aku juga banyak belajar hal baru memang setiap Betul hari. sekali. Langsung aja ini dia ada Yura Yunita dan juga Donna Maula. I have to say, dari dulu pengen banget ngundang kalian berdua. Ya, Aduh, selama ini akhirnya. ketemu Yura tuh nggak pernah di TS Talk sampai Tidak pernah, Iya. ketemunya di atas awan, Ya, di atas langit, lapangan di- tenis. lapangan tenis, Ya, jadi nggak di atas- pernah di atas ngomong ya. pesawat ya kita. Bener, ngobrol di pesawat. Jadi sebenarnya obrolan gue sama Yura tuh udah banyak banget. Gua bilang, Iya. boleh nggak sih gue ngajak lo pakai kamera aja, boleh nggak direkam? akhirnya Akhirnya kita ada datang. ya. Yura namanya masih Yura Yunita apa udah Yura United sekarang? Aku tuh sekarang kalau di mana-mana mau kita keluar kota, kamu bilang Yura United gitu. Dipanggilnya Tapi belum gitu. lapor dukcapil kan ya? Sebenarnya menuju ya. Iya. Enggak, tapi justru sekarang tuh nama Yura United tuh jadi nama fanbase. Iya, iya. Oh, Iya, nice. jadi Yura United di segala macam kota tuh jadi rame banget. Jadi tiap kita turun bandara mana, Yura United cabang Makassar, Yura United Palembang. Gitu. Jadi kalau ikut fanbase, hadiah tahunannya ke Manchester nonton bola enggak ya? Amin, gue sih aminin aja. Ide banget Gua gue. sih aminin Pusing aja. tuh deh. Diaminin ya. Pasti yang paling bahagia lakinya sih ya. Iya. Senang nggak sih Yura suka bola juga, apalagi timnya? Bentar, udah suka atau Udah Sebentar. suka sebelum ya? Sebentar, siapa yang bilang Yura suka bola? Nah, itu dia suka. Siapa? Tim kreatif. Siapa yang bilang? Aku asumsi. Kerjaan dia itu adalah ngejekin gue. Jadi kebetulan gue suka tim MU, tim bego itulah. Ya. Nah, Yura itu kerjaannya adalah ngebela siapapun lawannya MU. Dia tuh mendukung siapapun lawannya MU. Perkawinan macam apa ini? Justru kan kalau nonton pertandingan tuh kan harusnya ada satu lawan siapa, satu dukung siapa, satu dukung siapa. Biar rame, adil, ya kan, biar bener. seru. Aku Kalau kita setuju. dukung yang sama, nggak ada serunya. Oh, Jadi ya aku konsepnya akan tuh dukung gitu ternyata. Aku akan dukung siapapun lawannya. Gue ngerti kalau itu hanya sebatas konsep. Iya. Tapi kalau sampai beli jersey lawan buat dipakai nonton pas gue Ya, nonton MU, itu terlalu niat. gitu ya. Tergantung Itu desain. yang Agak agak durhaka sih ya. Ya kan kalau desainnya bagus, warnanya cocok dengan skin tone aku, ya nggak apa-apa, aku beli, aku Ya pakai. kan demi fashion Gitu. aja. Iya, Bentar fashion. Dona, kalau disuruh pilih, mendingan punya istri nemenin nonton bola tapi melawan atau tidak nemenin nonton bola sama sekali? Nah, pilihan sulit bukan? Kamu nonton bola ya udah sana, aku nggak mau Saya ikut. tahu ini pertanyaan jebakan. Saya takut jawabnya. Terima kasih. Dia nggak tahu jawabannya. Gemes banget ya. Kan enak kan duduk sebelahan biarpun lawan-lawanan. Iya dong. Tapi ngelihat dinamika mereka emang seru banget. Tapi sebelum kita mulai ngobrol, kita tes pakai game dulu gimana? bener, judulnya Her or Him. Wow. Her or him, oke. Her or him. Her Jadi or him. kita akan kasih satu situasi, nanti kalian harus jawab. Itu biasanya yang melakukan siapa? Oke. Oke. Siapa yang lebih gitu ya maksudnya ya? Aduh, Oke. gua deg-degan Siapa ya yang kalau paling gitu sering? juga. Oke, yang pertama. Oke. Siapa yang paling sering gitu ya? Hafal pesanan makanan atau minuman di restoran favorit? Aku.
GR dua-duanya. Oke, yang ini penting sama hafal aku. makanan sendiri atau pasangan? Semuanya. Oh, kamu Yura hafal juga? semua kamu? Hafal semua. Hafal. Apa sih makanan favoritnya? Kenapa hafalnya dengan nada bingung? Coba kita tes benar apa enggak? Makanan favoritnya Yura apa? Banyak. Oke. Jadi apapun menunya yang penting banyak Banyak, yang penting porsinya. banyak. Oh, oke. Yang penting banyak pilihan. Banyak pilihan. Oh, favoritnya apa? Makanan Indonesia gitu. Pedes yang penting. Oh, aku tahu, kencur. Itu mah sehari-hari. Oh, itu sehari-hari. Cemilan kalau itu cemilan. Oke, Yura makanan favoritnya Dona. Cumi telur asin. Bener nggak? Betul. Itu aja favorit nomor. Pokoknya dari peringkat nomor 1 cumi telur Cumi asin. telur asin. Wah. Sisanya ngikut aku biasanya. Oh. Apa yang aku makan dia suka juga. Oh. Oh, sweet banget sih. Habis sih makanan dia, nih gendut. Oke. Oke. Jadi aku terima jawabannya karena dua-duanya tahu favorit masing-masing. Yes. Oke, approve ya ini ya. Yang satu sama lain, yang satu sama Oke, lain. next. Oke. Her or him, ngegas duluan nyesel belakangan. Loh. Kompak loh sebenarnya, ini kompak saling tunjuk loh sekarang. Cuma gak ada yang sama jawabannya. Iya benar. Ngegas duluan, Nyesel belakangan. Kenapa Yura memikir itu Dona? Kenapa Dona memikir itu Yura? Silakan, Contoh saya. situasi. Silakan ladies first ya. Dia kalau misalnya emang ada sebuah prinsip yang nggak sesuai sama apa yang dia suka, dia akan ngegas duluan. Oh, tapi belakangan ada nyesel. Enggak. Tapi abis itu aku jelasin, tapi kan kalau menurut aku saya begini. Oh iya ya udah sayang gitu. Oh gitu. Tapi ngegas dulu. Kenapa Dona memikir itu Yura ngegas duluan? Untuk keselamatan dunia akhirat, betul saya ngegas duluan. Yura tidak. Saya salah nunjuk Oh, tadi. salah nunjuk. Saya yang kalah. Oh iya. Dan kamu selalu nyesel kan abis ngegas? Baru saya habis nyesel nih. Aduh, kenapa kesini? Nah, kesini saya. Ya, Oke. Di situasi apa yang kalian paling sering argue di luar bola? Bikin lagu. Bikin lirik. Bikin Oh lirik, iya, ya. lagu. Oke. Oh menarik ya. Menarik. Nanti kita bahas ya. Nanti Ini kita urusannya bahas. kerja soalnya. Kita lanjut dulu. Oke, Berikutnya. her or him punya satu lagu yang aneh di playlistnya. Yura atau Dona? Aku ya. Kalian tuh sungguh kompak loh. Oke, Di- apa definisi lagu aneh menurut kalian masing-masing? Silakan. Kalau aku mungkin lagu-lagu yang bahasanya tidak kita mengerti. Oke. Lagu instrumental yang emang nggak tahu apa artinya gitu. Tapi ada lirik orang nyanyi. Iya. Apa contohnya yang bahasa nggak ngerti yang ada di playlistnya Dona? Oh, yang di Dona. Kayak kamu nggak jarang ya dengar lagu. Oh ya, kalau di Yura apa? Di aku ya justru itu saking anehnya aku juga nggak tahu Nggak judulnya tahu itu apa. dari mana. Tapi Oke. suka nadanya. Iya, I aku see. suka keanehannya. Suka musiknya Ya, aja karena ya. kalau kita sebagai musisi sebenarnya tuh kita sudah terbiasa mendengarkan lagu. Jadinya ketika ngedengerin lirik, terutama bahasa yang kita ngerti ya, kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu loh. Bahasa Rusia. Wow, ngerti banget bahasa Wow Rusia. sekali. Bahasa-bahasa yang kita ngerti tuh jadinya kita lebih menganalisis gitu. Iya. Bukan menikmati musiknya. Oh iya, nadanya ke sini ya. Oh, Artinya liriknya ini ini. maksudnya ya, Oh, mendalami maksudnya. pesannya ini. Tapi kalau bahasa yang nggak ngerti, kita lebih menikmati moodnya aja gitu. I see. Oh, beda ya kalau musisi ya. Musisi beda, analisanya beda. Tapi Dona definisi lagu anehnya sama Mayura atau beda? Enggak. Apa kalau Lagu Dona? aneh aku tuh aku banyak dengerin lagu India. Oh. Sama lagu-lagu yang bisa Ketawain loh. sama lagu-lagu yang bisa gua pikir gua harus menghafalkan lagu yang bisa bikin Yura senyum lagi. Oh ya. Karena cewek di sebelah gua ini Maaf ya, aku tahu. Gemini, terus unik sekali. Oh, Jadi oke. gua tidak bisa memakai cara yang sama untuk menghibur dia. Oh, contoh. Misalnya situasi dia lagi bete banget. Lagi bete banget. Lagu apa Misalnya yang kamu kemarin gua ngehibur dia pakai kata-kata aja gitu, udah bisa nih. Terus lusanya gua hibur dia pakai lagu romantis. Besoknya gua pakai lagu romantis udah nggak mempan. Jadi gua perlu songbeng lagu yang lebih absurd buat dia. Jadi di playlist gua tuh ada lagunya Raja, Cinderella gitu loh. Ada lagu-lagu India. Jadi ada momen kayak misalnya dia lagi nangis gitu, sayang aku tuh bete sama ini. Terus, gimana cara ngehiburnya? Udah gue nyanyiin aja. Gini ya, dia lagi di sini nih. Orangnya.
ketawa dianya. Gimana ya, aku tuh kayak lagi sedih, lagi galau, terus gitu kan. Dia nyanyi. Habibu Shika Bigem, di play lagunya pakai speaker. Gimana aku gak ketawa ya digituin gitu. Jadi itu terhibur di kembali. playlist gue kadang-kadang suka ada lagu-lagu yang absurd aja gitu. Ini pertama kali sih aku Gemes dengar di ya? humornya begitu ya. Oh, lucu. Terima kasih Mungkin Kak boleh Biko Shika dicontek Bigem. ini teman yang laki-laki untuk kalau istrinya atau pacarnya nangis, ini playbooknya Donna mungkin bisa dicontek. Iya. sih. Tapi untung Yuranya juga ketawa. Iya, tapi Kalau untuk yang mau contoh, konsekuensinya saya nggak tanggung. Pilihannya hanya 2, dia tertawa atau kamu ditabok. Saya tidak tanggung. itu dia. Iya. Oke, berikutnya nih ya. nextnya. Her or him. Diam-diam fotoin pasangan dan punya satu folder spesial di Kayak aku tahu handphone. siapa nih. Pasti dia lah. Nah, Kan aku melihat aslinya waktu di lapangan tenis. Jadi dia nggak main loh. Padahal kan sebenarnya dia bisa main ya. Nggak main yang Yura suruh main terus. Sih kerjanya foto-fotoin istrinya. Aku bilang, ini jarang nih suami kagak disuruh fotoin istri. itu buat menghibur Yura juga atau menghibur diri sendiri? Enggak sih, karena Dia lebih ke review kalau itu. ya, Oh, abis itu dikasih tips. enggak, Iya. biar dia lihat juga gitu loh. Terus menurut gue pekerjaan kita kan udah banyak, udah sibuk sendiri ya. Terus kita sering banyak, gue pergi ke kota mana, di ke kota mana, dan gue butuh banyak foto dia di handphone gue gitu loh. Jadi kalau misalnya gue lagi kangen, gue tinggal ini. Oh ya ampun. Gue wonder suami kita tuh kalau kangen ngeliat foto kita ya. Iya, itu dia ya. Itu kadang-kadang kita malah kita yang minta fotoin. Iya. Harus fotoin dikit kek, apa kek gitu kan. Di handphone gue tuh isinya foto dia semua pokoknya. Oh, Foto iya. gue aja malah sedikit banget. Oh, gemes sekali. Aduh lucunya. Oke, nah ini kan ceritanya Ini udah kelar permainannya ya? Udah. Tapi Kan- balik lagi nih, wooden marriage ternyata kalau 5 tahun sebutannya itu, men. modern marriage ya. Elemen kalian ternyata kayu juga. Elemen yang baik untuk kita ya. Iya, kayu. ya. Elemen baik, elemen baiknya. Oke. Kerasa nggak sih udah 5 tahun? Kalau 5 tahun tuh kalau ditranslate 60 bulan loh. Cie. Oh, selama itu ya. Heeh. Ternyata Gak lama kerasa ya. sih, kayak baru kemarin terus tiba-tiba udah 5 tahun tuh cepet banget ya. Gak keras soalnya kita barengnya udah lama banget kan. Karena Pacarannya sahabatan berapa dulu. lama? Sebelum nikah kita 8 tahun kenal. 8 tahun kenal plus 5 tahun. Ya. Iya. 13 tahun. Ya. Wow. 8 tahun kenal plus 4 plus 5. Berapa tahun tuh berarti? 12 sampai 17, udah 17. Lama banget. Segitu. Iya, iya, Terus iya. gak pernah Wow. bosan karena dia ngelucu terus kali ya. Oh. Kocak terus Enggak, kelakuannya. gue diem. Setelah 17 tahun masih lucu ya? Iya. Oh, luar Kelakuannya biasa. aneh. Tapi emang kan awalnya kan kalian temenan dulu, sahabatan, pacaran sama orang lain dulu, bener kan? Curhat-curhatan. Iya, benar. Terus Donna nggak pernah ngaku ngasir Yura kan? Ngaku gue. Ngaku pertama Dari malah. pertama Oh, kali dari gue bilang, pertama. gue suka cewek kayak lu. Gue pengen punya istri kayak lu. Oh gitu. Dari pertama kali. Padahal lihat. dari Padahal itu emang masih jujur temenan? ya? Belum temenan bahkan. Sebelum temenan. Sebelum temenan udah ngomong. Iya. Abis itu temenan. Tapi Abis gimana itu kan pacarannya sama orang lain gitu. Iya. Jadi gue jelaskan. Gue harus jelaskan dari agak panjang dulu. Iya, nggak nggak apa-apa. apa-apa, silakan. Si Donna ini waktu muda punya cita-cita menjadi seorang playboy. Oh. Ya. Mulia Punya- sekali iya. loh cita-citanya. Tapi sahabat-sahabat gue pada ngetawain gue. Karena gue ngomong sama cewek aja nggak berani. Oke. Gue penakut dan pemalu sekali. Jadi jauh lah itu dari impian gue. Terus gue siaran bareng sama dia di radio yang sama. Oke. Gue siaran malam, dia siaran siang Tadi Bandung. di Bandung. Terus pertama kali ketemu sore-sore. Dia malas pulang, gue kecepatan datang. Ketemu di studio musik, dia lagi main drum. Terus pertama kali yang gue bilang adalah, gue pengen deh punya istri kayak lu bisa main drum gitu. Ngomong langsung ke orangnya? Langsung. Habis itu gue langsung keluar, gue langsung panik sendiri. Kenapa ngomong kayak gitu? Habis itu besoknya dia langsung bawa cowok yang lagi dekat sama dia, terus akhirnya pacaran sama cowok itu. Habis itu, gue dikasih tembok nih. Habis itu kita sahabatan pure, nggak ada intensi apa-apa. Gitu. Habis itu ya terus sahabatan akhirnya jadi pacaran. Nih misalnya aku ketemu sama mas kameramen, kita baru ketemu nih hari ini. Dan tiba-tiba mas ketemu sama aku pengen banget punya istri kayak kamu. Takut nggak kan? Baru ketemu loh. Siapa? Bisa gitu kan. Jadi waktu itu gue baru pertama kali kenal, aku udah langsung bilang pengen punya istri kayak aku. Iya, Kan aku iya, jadi iya. takut waktu itu. Jadi aku takut. Jadi Oh, aku ternyata langsung begitu. Dia emang langsung Iya, aja iya, bikin iya. tembok. Tapi langsung. cowok yang diajak besoknya tuh beneran pacar? Asalnya baru Bukan. deket, Oh. tapi sekalian aja deh. Apa kita jadiin aja ya supaya Iya. dia nggak deket-deket lagi sama aku waktu itu gitu. Apa yang membuat akhirnya Yura luluh setelah temenan nih nggak ada intensi apa-apa, pacaran aja yuk gitu.
Yang ngajak Apa ya, pacaran Shay? siapa? Donna? Nggak ada yang Nggak ada yang ngajak pacaran sih. Terus tiba-tiba menjadi sebuah pasangan. Gara-gara kita kan sering kerja bareng kan, bikin konsep segala macam. Dia selalu jadi tim kreatif, aku juga menjadi kreatif director di segala penampilan aku. Terus waktu itu kita lagi ada project Java Jazz, kita mau bikin apa ya di Java Jazz. Terus waktu itu aku abis putus cinta, terus aku umroh. Di tengah umroh aku berdoa, ya Allah temukan aku jodoh gitu. Pulang dari umroh seminggu kemudian kita lagi mau project Java Jazz. Ngobrol nyambung jadian. Nggak, jadi kayak nggak sangat disengaja. sangat apa ya, sangat Smooth smooth, ya. tidak direncanakan gitu. Oh wow. Tapi sama Donna udah direncanain sebetulnya Yura, kamu nggak tahu. Selama ini. Ya, kalau Yura kan tadi tidak direncanakan. Kalau kamu begitu pas akhirnya deket apa yang terjadi? Nah, enggak juga sih waktu Enggak itu juga. beneran kayak ada momennya gue ngantar dia ke Jakarta, gue masih stay di Bandung, terus dia harus pulang. Yaudah gue anterin deh, daripada dulu malam-malam naik travel gue anterin pakai mobil, udah turunin dia di rumahnya, gue balik lagi ke Bandung. Wow, Di effort situ- sih tuh. Pada saat itu enggak, pada saat itu masih muda dan menurut Wah. gue kayak Semangat deket 45 banget ya. gitu, deket banget. Jakarta Bandung deket banget kan gitu. Terus habis itu udah ketemu lagi, nggak ada pikiran sama sekali. Sampai di hari pas jadian tuh tiba-tiba lagi ngobrol berdua, terus gue bilang, Yur, lu mau nggak kalau jalanin hubungan serius sama gue? Gitu. Oh iya, awalnya gitu. Tiba-tiba gue ngomong gitu aja gitu. Gue dia nggak ngasih kode, gue nggak ada kepikiran. Tiba-tiba dia, Ya boleh udah, deh. iya. Gitu. Ya udah gitu, ya udah jalan sampai Iya, sekarang. sampai sekarang. Aduh gemes. Gemes ya. Tapi emang dari awal kan aku I really love karena kalian tuh udah sahabatan dulu, udah kerja bareng, baru akhirnya menjadi suami istri. Dan Ya. aku bilang sama Yura, pengen banget deh tahu gimana dinamika kalian berdua saat bekerja. Karena nggak semua suami istri itu bisa kerja bareng. Betul. Gitu. Ya. Nah, apakah dengan sekarang nih berarti udah berapa? 17 tahun ya 17 udah tahun kenal bareng-bareng. satu sama lain, apalagi suami istri. Makin lama tuh makin mantep apa makin susah, atau ada tiap tahun misalnya kalian ada goal, oke tahun depan tuh gini-gini apa? Gimana sih dinamikanya kalian sebagai suami istri dan juga bekerja bareng ya? Beruntungnya mungkin ketemu Donna yang sangat dewasa untuk versi aku ya, karena aku sama dia beda 7 tahun. Jadi ketemu sama dia tuh banyak sekali belajar bagaimana mengolah emosi, bagaimana menyampaikan pendapat, bagaimana pentingnya menyampaikan perasaan yang harus disampaikan. Kadang-kadang anak perempuan kayak, kamu kenapa? Enggak, tebak aja sendiri gitu. Tapi sama dia justru aku jadi belajar untuk menyampaikan perasaan apapun, mau perasaan positif atau negatif. Tapi yang paling sulit kan untuk menyampaikan perasaan negatif kan. Tapi Donna itu karena begitu dewasanya, atau mungkin karena dia udah mengalami pahitnya hidup 7 tahun lebih awal dari aku kali ya. Jadi dia tuh cukup sabar untuk kalau aku lagi apalagi aku kan, maksudnya yang harus begini gitu, apalagi soal kerjaan gitu. Iya, ya udah kamu apa yang kamu rasain pelan-pelan. Kalau sekarang belum cerita, aku tungguin, aku di luar dulu ya gitu misalnya. Dia kasih aku ruang misalnya 5 menit atau 15 menit saat aku udah tenangin diri, ya ngobrol apa perasaan kamu, apa yang menurut kamu jadi masalah, poinnya apa, kita cari solusinya, sampai cari solusinya sebelum tidur. Pokoknya solusinya harus udah ada. Jadi jangan bawa masalah ke dalam tidur, mungkin yang dibiasakan. Prinsipnya kayak gitu. I see. Jadi apapun selalu dibahas sampai sebelum kita tidur. Jadi kalau dinamika pekerjaan jadi nggak jadi sulit karena di kesehariannya sudah dibiasakan sama Donna seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa diobrolin, keluarin aja dulu semuanya. Dia nggak sanggah apa yang aku rasain. Begitu pula nanti saat dia menyampaikan perasaan negatifnya, aku harus belajar dia keluarin dulu semuanya, tahan dulu jeda, baru aku sampaikan pendapat aku. Itu sih hebat yang ya. Keren loh. Green flag loh. gitu. Bagus loh itu Nggak banyak tipsnya loh ya. laki-laki Iya ya? bisa begitu ya kan? Ya perempuan dan laki-laki lah sama-sama bisa sabar, bisa apa gitu. Iya. Apalagi, Tapi ini kan kalian as a couple ya. Kalau dalam pekerjaan tuh ada perbedaan nggak? Maksudnya kan mungkin ada tuntutan harus profesional dong. Ini kan kita bukan sebagai couple nih konteksnya gitu. Ada nggak settingan-settingan tadi seperti paling itu? sering argue kalau lagi nulis lagu. lirik, ya. Silahkan loh. Kita berdua sudah sepakat bahwa kita harus memisahkan hubungan kita sebagai suami dan istri dan ketika kita sedang bekerja. Dia sudah berperilaku seperti itu. Buat gue tuh gue nggak bisa kayak gitu, sejujurnya, karena gue pengen kayak gitu
ketika gue menjadi porsinya suami, gue menjadi suami. Tapi ketika gue sedang bekerja, gue tetap harus menjadi suami gitu. Oke. Karena bagaimanapun dia adalah seorang wanita gitu loh. Ini berlaku dengan semua, misalnya manajer gue cewek juga, semua cewek. Tapi khususnya untuk dia, gue nggak bisa sesaklek itu. Karena mau bagaimanapun dia adalah seorang manusia, menurut gue ya, dia adalah seorang manusia yang kadang-kadang ada blurnya gitu loh. Manusia tuh nggak bisa switch on switch off secara manual. Menurut gue sulit sekali menemukan manusia seperti itu. Makanya meskipun gue sedang profesional, gue tetap menyelipkan porsi gue sebagai suami. Jadi gue tidak bisa membentak. Gue tidak bisa menyanggah dengan brutal gitu maksudnya. Enggak bisa gitu. Gue tetap memposisikan ada sedikit 20% suaminya di situ gitu loh. Jadi perasaan dia tidak hancur kalau misalnya idenya dia tidak diterima secara utuh gitu. Jadi ada flexibility. Jadi egonya disingkirkan lah ya. Betul. Kalau nggak berantemnya di rumah ya. Karena kalau misalnya kalau aku tuh sesederhana, karena kita kan orang kreatif ya dua-duanya. Iya. Ide kita bisa muncul kapan aja, bisa jam 1 malam, jam 3 subuh, atau ide-ide itu selalu ada bertebaran. Tapi gimana kita ngerapihin kapan jadi porsi suami istri, kapan kerja, itu biasanya kita memisahkan ruang. Jadi kalau misalnya udah masuk kamar, kayak kita nggak bahas ini ya. Atau misalnya udah di jam segini, kita nggak bahas ini ya. Gitu. Tapi nanti once udah dipindah ruang, nah kita bisa mau bahas yang sebrutal mungkin kita bisa gitu. Tapi kalau udah masuk kamar dan di jam sekian, kita berusaha untuk nggak bahas sesuatu yang terlalu teknis lah. Kecuali ide ya. Kalau ide, nah aku yang gatel yang iya tuh misalnya aku tuh bisa pura-pura tidur. Aku bisa tiba-tiba jam 1 subuh. Sayang kalau ini gini gimana? Kalau ini gini gimana? Kayak bagusnya kalau gini. Aku keluarin dulu aja, soalnya aku kalau punya ide nggak bisa jangan ditahan. Kalau ditahan jadi kemana gitu. Nah dia lah yang menampung ide-ide liar kadang kalau tengah malam. Tapi aku lihat kalian komunikasinya Jalan clear banget ya, sih. lancar banget ya. Sejauh ini sih kita mencoba untuk se-clear mungkin. Karena kadang-kadang ada suami istri kan jadinya mereka nggak terlalu clear karena dia udah tahu betul pasangannya akan bereaksi seperti apa. Iya. Jadi kadang-kadang menghindari Dan malah hal-hal nggak yang dikomunikasiin akhirnya nggak gitu. dikomunikasiin gitu. Oh, Kalian kayak gitu nggak? ada beberapa hal yang akhirnya gue harus tahan karena gue paham wanita ada period misalnya gitu loh. Ada waktu-waktu yang nggak bisa gue bahas pada saat itu juga. Jadi ada beberapa hal yang harus gue tahan, tunggu 3-4 hari deh baru gue bahas gitu. Ada juga sih. Oh, tapi kan itu berarti nunggu timing. Iya. Yes, Ada kan yang dipendem gitu. Oh, disimpan jadi rahasia gitu. Oh, enggak sih. Iya. Tapi balik lagi tadi yang kalian bilang paling sering berantem justru karena kerjaan gitu ya. Apa tuh biasa yang jadi Penulis trigger? lirik biasanya. Penulisan lirik. Karena kita berdua tuh Punya idealis masing-masing kali ya. iya, dan kita sangat concern dengan lirik sejujurnya. Tanpa mengesampingkan notasi dan aransemen lagu ya. Menurut kita berdua, lirik itu kita punya tanggung jawab sebagai penulis lagu terhadap lirik yang akan orang lain baca dan nyanyikan. Ini gue nggak tahu ketika lagu kita keluarkan, Nyanyiin anak-anak ya nyanyiin misalnya, anak-anak, gitu. nyanyiin siapa, gue nggak pernah tahu itu gitu loh. Jadi kita punya tanggung jawab penuh untuk itu gitu loh. Maka dari itu setiap pemilihan kata itu sangat krusial buat kita. Perbedaan kata aku atau saya itu aja tuh bisa berdebatnya bisa panjang gitu. Tapi kita berdebatnya itu untuk cari yang terbaik gitu. Kita berdua paham misalnya enggak, menurut aku gini. Kenapa? Jadi kita selalu nanya, misalnya Yura pengen katanya aku. Gua pengen saya katanya gitu. Terus gue selalu nanya sama dia, kenapa kamu pengen aku? Penjelasannya di mana? Dia akan ngejelasin. Sebelum itu masuk ke dalam logika gue nggak akan terima gitu. Enggak, menurut gue gini. Gitu. Enggak, menurut gini. Tapi di satu poin logikanya dia masuk di gue akan oke. Pakai yang kamu. Ya, jadi debatnya cukup sehat ya sebetulnya ya. Karena ujung-ujungnya pengen hasilnya bagus gitu kan. Iya, Sehat yang ada. Tapi biasanya kalau misalnya yang kayak gitu tuh bisa kita endap 3 hari. Oh iya. Apalagi kalau karya ya. Kalau karya tuh bisa kita endap 3 hari tuh dalam arti kamu punya kalimat ini, aku punya kalimat ini. Ini mana yang paling kuat yang bakal kita pakai gitu. Dia tetap kekeh di situ, aku tetap kekeh di sini. Ya udah kita nggak bahas dulu. Jadi besok kita bawa mandi, kita bawa ini. 3 hari kemudian
oh ternyata aku ngerasain. Jadi ya harus dirasa kayak gitu ya. Jadi dibawa ke dimensi waktu yang lain untuk bisa apakah ini tetap relate nggak ya sama orang lain atau perasaan yang aku rasain gitu. Dalam sekali ya berarti. Dalam sekali. Pantesan semua lagu-lagunya tuh semua nempel gitu ya. Iya benar-benar. Ternyata perdebatannya lama guys. Karena lama loh. Satu kata aja bisa lama banget mereka ributnya. Anyway, sebagai pasangan suami istri, kalian tipe yang merencanakan nggak? 5 tahun ke depan kita mau ngapain? 10 tahun ke depan gitu. Itu diomongin nggak? Awalnya gitu ya? Iya, kita tuh selalu punya goals. Sudah pasti selalu punya goals. Terutama gue tahu 5 tahunnya pengen ngapain, 10 tahunnya pengen ngapain. Tapi itu gue simpan buat diri gue sendiri. Satu, karena gue nggak pengen itu jadi beban buat tim gue. Mungkin aneh untuk orang yang biasa manajerialnya, kayak buat lu itu pasti aneh sekali. Tapi buat gue melakukan hal itu karena gue ingin menikmati hari ini bersama dia. Dan ini gue sedang mengajarkan ke Yura, karena Yura tuh targetnya harus jelas gitu loh. Hari ini harus apa, harus dikerjain. Sebulan ke depan kita apa? 5 reportnya bulan, apa? Setahun. Ininya, reportnya mana, ini mana. Which is good. Yang mana gue banyak belajar dari dia. Tapi gue mengajarkan juga ke dia bahwa iya kita punya goals di depan, tapi jangan lupa kita harus nikmatin hari ini gitu loh. Karena buat apa kita gue tuh nggak mau jadi orang yang gue pengen jadi orang kaya, tapi gue nggak mau jadi orang kaya yang sampai akhirnya uangnya hanya gue wariskan kepada anak gue tanpa gue menikmatinya gitu loh. Makanya dan nggak punya waktu sama keluarga, nggak ada waktu spesial sama orang-orang terdekat gitu ya. Iya gitu. Sama kok, gue juga punya duit, gue spend. Nah itu yang barusan mau gue bilang. Karena gue harus menikmati hidup dong, karena gue kan cari duit lagi. Itu yang barusan pengen gue bilang, gue tuh pengen kayak lu, pengen kayak Luna tuh bisa jalan-jalan, bikin ini karena hasil jalan-jalan. Dan kita berdua tuh suka banget traveling, makanya gue tuh selalu ngajak dia, misalnya ada libur 5 hari, sayang aku pesen tiket kesini ya gitu loh. Tapi kerjaan kita gimana? Nggak apa-apa, ada tim. Kita berangkat gitu. Udah kita nikmatin. Sekarang kerjaan juga remote kan bisa. Tapi ya of course harus selalu tanggung jawab juga. Kita kan nggak punya duit langsung. Ada juga lah yang kita save pasti. Ya. Tapi hidup juga nggak cuma buat hari ini ya, nggak cuma buat hari ini. Karena memang di luar kita kerja keras bisa menikmati hidup kan juga banyak tanggung jawab lain. Betul. Jadi kadang-kadang memang harus diingat juga, kita tuh harus ada savingsnya juga. Karena kita nggak pernah tahu kalau ada emergency kan. Betul. Kadang-kadang tiba-tiba situasi dunia seperti apa gitu kan. Nah makanya nih kemarin lagi heboh nih kan, harga nilai emas naik kan. Oh iya. Semua orang berbondong-bondong pada beli emas. Makanya coba kalau nabung emas bisa di Pegadaian sekarang. Nah itu dia katanya sekarang Pegadaian itu punya satu opsi bentuk tabungan emas yang kece banget ya. Bener. Dan Pegadaian itu gampang banget, tinggal di aplikasi, tinggal download. Semuanya pokoknya tinggal pakai jempol. Keunggulannya banyak, jaminan emas 24 karat, bisa digadai kapan aja dan juga bisa dicetak fisiknya. Karena harus hati-hati ya, banyak banget yang bohong-bohongan tuh yang apa sih bisa daftar online tapi kita nggak bisa fisiknya, nggak bisa dijual kapan aja gitu loh. Jadi itu penting banget, harus tahu belinya di mana, mengelolanya, mengeceknya, dan bisa dijual kapan aja. Betul, jadi investasi di tempat yang terpercaya. Ini kan udah jelas ada aplikasinya ya. Nah kalau kalian sibuk banget nih teman setia, bisa coba buka rekening tabungan emas di aplikasi Pegadaian Digital. Apalagi sekarang lagi ada diskon. Diskonnya tuh 1% untuk top up tabungan emas pakai kode promo emas TS Media. Catet, berlakunya sampai 3 Agustus 2025. Yes. Jadi bisa mulai investasi? Tinggal goyang jari dong, karena transaksi bisa secara online di mana aja pakai aplikasi Pegadaian Digital. Catat ya. Oke. Nah, balik lagi nih ke pasangan pernikahan kayu kita. Udah. Nah, kalian kan tadi pengen ini tapi aku penasaran. Aku juga suka nih bahas kayak gini. Karena semua orang tuh beda. Gue punya temen dulu, teman sekolah gue ya. Orang tuanya kaya nih, anaknya sekolah di luar, tapi gue ngelihat kok orang tuanya nggak terlalu menikmati hidup ya. Semuanya tuh disimpan semuanya sampai akhirnya buat hari besok. Sampai akhirnya ya bapaknya udah mencapai umur tertentu lah, 70-an atau apa, belum pernah family holiday sama teman-temannya, terus dia sakit. Jadi gue ngeliatnya berarti terlambat. Ada orang zaman dulu kan kayak gitu ya. Karena takut banget sama dia disimpan nih semuanya buat nanti nih, supaya hari tua nanti. Padahal hari tua nanti belum tentu kita bisa jalan-jalan ke 10 kota dalam 1 minggu. Dan belum tentu kita umurnya sampai ke hari tua nanti. Iya kan? Bener. Kalian apa nih? Apa ya? Kan kalian juga suka traveling. Traveling apa yang menurut kalian so far paling seru dan apa yang lagi pengen
laksanain berikutnya? Apa tuh sayang? Agaan gimana jawabannya? Kita tuh suka Nonton MU. udah Udah. itu sudah. Oh, itu sudah. Cuman yang pasti dari dulu dari zaman kita pacaran, kita tuh jarang banget traveling berdua. Oh iya. Karena buat kita berdua yang seru itu adalah Melihat ekspresi orang yang kita sayang bahagia. Oh. jadi kita kemana-mana selalu sama bapak dan mamanya Yura. Atau gue seneng banget ngajak tim Iya. untuk pergi kemana. Terus gue ngelihat mereka bahagia tuh, itu bahagianya gue gitu. Iya, malah lebih penuh liburannya aja orang lain gitu. Setuju kok. Terus kayak misalnya, kalaupun kita pergi berdua, akhirnya kalau Yura pengen kemana, yaudah kamu mau kemana aja, gue tinggal ngikutin dia mau kemana gitu. Atau liburannya gue itu adalah diam di kamar hotel terus makan enak, makan makanan enak gitu. Kayak misalnya ulang tahun kemarin, kamu mau apa? Aku pengen ke Jepang deh misalnya. Di Jepang ngapain? Ya udah gue bawa PS. Lucu banget. Gue di hotel di lantai atas jadi ngelihat Ada city light, dianya. main lapar yuk turun ke bawah, aku jalan ke bawah, terus kayak slow banget Ya tanpa itinerary. tanpa itinerary. Nah itu liburan buat gue gitu. Oke. Tapi kalau yang bikin, Berbeda. iya, berbeda. Beda. Kalau ini aktivitasnya 10 biji dalam satu hari. Aku justru liburan aku tuh kayak kemarin Iya, misalnya iya. kita ke gunung, Oke. berenang, Adventure kita gitu. tenis, kita apa yang melakukan aktivitas fisik itu menurut aku adalah libur Oh, gitu. liburnya harus capek pokoknya ya. Betul. Ya harus Produktif aktif lah, gitu ya, kan, harus aktif. produktif Ya, ya, gitu. ya. Jadi senangnya juga karena kita berdua sama ya. Apa yang bikin kita penuh saat libur itu adalah ngelihat ekspresi. Utamanya sih mama sama bapak ya. Kita tuh seneng banget ngelihat ekspresi mereka happy diajak ke tempat baru, terus aku cuma ngelihat mereka aja tuh aku udah penuh gitu rasanya. Nah jadi kalau misalnya Dona lagi butuh diem di kamar karena dia libur ala dia adalah diem di kamar, nah aku sama siapa yang keluar nanti. Jadi kita bagi ini ya, bagi time ya. Iya. Kita Jadi berdua. kalau dia main, kamu nggak harus ngedampingin gitu. Iya. Tapi yang kalian bisa menikmati berdua bersama saat bersamaan apa? Di luar melihat orang lain bahagia. Aktivitas apa? Ada nggak? Enggak sih, kita pasti diem di kamar pelukan aja berdua gitu, diem nonton Ya, itu pelukan. udah mewahnya. Iya. Dan setiap hari dia nanya, sayang kamu nggak bosan kayak gini terus? Enggak, Enggak. gitu. Ya udah gini aja terus. Kita sambil nonton, Gemes sambil apa, sekali. gitu. Lucu banget. Gemes ya. Kalian ada nggak bucket list liburan kemana gitu versi masing-masing? Enggak lagi. Kita Nggak. tuh ngalir ya. Ngalir. Antara ngalir atau aku yang suka impulsif. Terus tiba-tiba kayak mohon maaf sekali untuk semuanya, aku tuh impulsifnya total, impulsif banget. Bisa Contohnya? kayak, bisa kayak ya malam itu berangkat gitu. Bisa kemana gitu. Atau ya udah kita bisa tiba-tiba mau cari ke New Zealand atau kita mau cari kemana, atau kemarin tiba-tiba kita mau kemana gitu bisa. Ya Random untuk ya. visa-visa yang kita udah punya tuh kita Iya. bisa malam ini deh berangkat yuk gitu. Dari siang-siang kayak nyari tiket malam tiba-tiba berangkat. Ini tim gua tuh kadang-kadang suka Tapi kan lo gitu juga kan? Iya, aku juga bisa Sawar gitu. juga sama Luna gitu kan? Aku sama Luna bukan aku sama suami aku ya. Itu beda lagi ya. beda itu beda lagi. cerita. Kalau dia nggak bisa kayak gitu, kalau Luna bisa. Makanya kita berdua bokeh mulu tiap akhir bulan. Karena kalau aku ngajak ini dia iya, dia ngajak ini aku ya. Oke. Kalau ke Auri, kalau ke suami sendiri belum tentu iya soalnya. Oke, ini kalau ngeliat kalian berdua kan kayaknya seru banget karena mungkin memang temenan dari dulu, kerja bareng, semua bareng-bareng. Ini kalau misalnya kalian sama-sama nggak berkarir di musik, nah pernah bayangin nggak? Misalnya enggak, apakah cara kalian mengekspresikan cinta satu sama lain akan sepoetik dan semelodik ini gitu? Kayaknya ya. Bersatu nggak sih kalau kalian nggak di Uh-uh. musik sebenarnya? bersatu. Belum tentu sih bersatu apa enggak. Cuman kalau gue sih sangat yakin apapun yang terjadi akan tetap bareng sama dia sih. Entah kenapa ya. Soalnya dari dulu tuh gue punya beberapa kerjaan gitu loh. Terusnya gue punya dance company, kayaknya pasti akan beririsan sama dia juga. Oke. Terus gue besar di dunia teater musikal gitu. Kayaknya akan beririsan sama dia juga gitu. Terus misalnya gue sebagai gue tuh suka fashion misalnya. Gue suka fashion, makanya gue tuh suka banget sama kalian yang stylish gitu. Aduh, bagus banget ya kayak gini gitu, kayak dia gitu, kayak bagus banget gaya lo ya. Gitu. Yura tuh selalu bilang kalau gue nggak jadi penyanyi, mungkin gue akan jadi stylish. Bercanda. Why not? Karena baju dia manggung tuh yang styling ini gue banyaknya. Sering gitu. kali aku Sering selalu kali. merasa percaya diri
akan pendapatnya dia. Nah, jadi semua yang gue bisa itu tetap beririsan sama dia, jadi kayaknya akan tetap ketemu sih walaupun gue nggak jadi penyanyi gitu. Oke. Jodoh nggak akan kemana ya. Iya. Nah, Iya, iya. itu dia. Tapi itu benar ya, doesn't matter sebenarnya kita di dunia, kalau emang jodohnya itu ya jodohnya. Pasti akan ada caranya untuk ketemu Iya, satu iya, sama iya. lain sih Mau ya. kapanpun itu ya ketemunya ya. Iya, iya. Tapi kalau karya-karya kalian itu kan banyak terinspirasi dari dinamika dalam kehidupan kalian, betul nggak itu? Iya. Betul ya. Nah, kalian suka ada rasa nggak takut kan? Ini cerita personal banget nih sebenarnya, jadi kayak terlalu terekspos gitu di mata publik kisah kalian. Enggak sih. Enggak ya? Justru menurut aku karya yang jujur itu yang membuat musisinya hatinya penuh. Kalau menyampaikan karya yang rasanya tidak jujur, kayak untuk apa berkarya gitu? Untuk apa menjadi musisi kalau nggak kita sampein perasaan yang emang pengen kita sampein, yang memang sepertinya semesta mendorong hati kita untuk melahirkan itu gitu. Kalau misalnya nggak dari sejujur hati itu, gitu. Ya, Tapi apa ya gitu. saking jagonya nulis lagu kan sounds poetic ya. Iya. Jadi orang tuh jadi nggak asumsi yang aneh-aneh gitu. Betul, betul. Karena jadi cantik gitu loh lagunya. Semua sama mereka. cantik, mungkin inspirasi dari kejadian berantem gitu ya, tapi keluarnya jadi cantik, indah gitu bikin kan orang ya. nangis gitu kan jadinya. Emang juara sih. Nah. Nah, mereka kan juga ada karya terbaru nih. Kayak terbaru sesuai bulan ini ya. Sesuai bulan. Judulnya adalah Juni. Juni. Itu benar tentang Yura dari Dono. Iya, kalau itu iya. Oke. Itu Apa? What's the story? emang nggak akan dirilis tadinya. Oke. Cuman buat kado di ulang tahun aja sebenarnya. Oh. Pengen ngegambarin sebenarnya Yura tuh seperti apa sih gitu. Dan apa yang sedang dia butuh gitu. Jadi gue hanya menuliskan dan menyanyikan perasaan gue ke dia aja sebenarnya. Dan harapan gue tentang dia, harusnya kamu tuh gini loh tahu gitu. Gitu. Itu tuh dibuat sebagai kado ulang tahun, emang udah diniatin atau spontanitas? Spontan sejujurnya. Jadi kita lagi liburan di Bandung waktu itu, terus lagi hujan-hujan, terus gue kepikiran gue nulis deh di handphone, gue nulis gitu. Terus malamnya gue panggil gitaris gue ke villa gitu, Vin sini dong gitu. Terus gue bikin notasinya, kayaknya oke nih, terus gue panggil dia. Itu malam dia ulang tahun, terus gue nyanyiin di depan dia akhirnya. Oh. Terus nangis Yura nggak gimana? kamu? Tapi Yura kan udah seringnya sebenarnya ditulisin lagu sama Donna ya. Tapi every time kamu dengar sesuatu yang baru dari Donna, apa sih? Beda-beda terus? Reaksinya apa gimana? Donna tuh kalau nulis lagu juga kan biasanya lagu-lagu yang pesan yang bukan tentang aku kan, maksudnya tentang apapun itu kan, misalnya kayak lagu Dunia Tipu-Tipu, lagu Tutur Batin, lagu dan macam-macam lagu yang dia tulis memang selalu diperdengarkan sama aku, dan aku tuh lebih tipe yang kayaknya liriknya gini, kayaknya ini baru pertama kalinya waktu itu sayang aku punya lagu, dia nggak bilang lagunya untuk aku, terus dia nyanyi Juni, di situ aku baru pertama kalinya mendengarkan ya lagu yang dia tulis yang gimana ya rasanya, kayak ditampar sih sebenarnya, ditampar secara halus kepada aku bahwa ya rasanya baru kali ini di hari ulang tahun aku ngerasa ini yang aku butuh, aku nggak butuh yang lain lagi, aku cuma butuh ternyata kalimat ini dan pesan ini yang memang aku butuhkan untuk aku aplikasikan di hidup aku gitu. Apa kalimatnya yang paling menyentuh Yura? Lirik yang paling kena. Ya. Kau boleh jadi diam saat dunia terus bising. Juni, peluk dulu dirimu sendiri, kamu juga berhak dimengerti. Gitu. Dia orang yang paling tahu setiap hari tuh aku paling nggak bisa diam. Kepalanya berpikir terus kan, bikin ini, nge-planning apa segala macam yang dia yang paling tahu kalau aku tuh kalau lagi istirahat, aku merasa bersalah. Mungkin karena terbiasa produktif, jadi sekalinya ada waktu istirahat tuh, kok gue diem ya? Kayak nggak berguna rasanya. Iya, Kok gue nggak kayaknya gue harus produktif melakukan gitu. sesuatu yang produktif lagi. Justru dari dia tuh mengingatkan aku untuk, nggak apa-apa lo jadi diem gitu, untuk kebaikan diri aku sendiri gitu. Such a good balance ya. Makin dalam ini. Jadi lagi pokoknya Donna harus nyanyi aja. Iya, wajib sih ya nanti dinyanyiin ya. Dan kalau buat Donna sendiri, ini kan lagu berarti spesial banget ya. Udahlah buat orang yang spesial, di momen yang spesial juga gitu. Lebih gampang atau justru lebih sulit karena kamu pengen ini perfect?
Itu mungkin tulisan lirik lagu yang nggak ada dirubah sama sekali seumur hidup gue sih. Karena yang terjadilah. Biasanya tuh gue masih dari yang gue tulis masih gue susun lagi untuk ada yang namanya notasi lagu. Gue pas-pasin gitu loh. Si dot-dotsnya ini masuk nggak ya sama ini. Tapi yang ini tuh enggak. Apa yang gue tulis itu yang gue nyanyikan langsung aja. Dan ketemu nadanya tuh, jadi gitaris gue, Vin gue mau dari chord ini gitu. Gue udah request, oke, dia mainin, aku langsung nyanyiin lagunya tanpa ada perombakan yang major gitu loh. Tiba-tiba nyambung aja semuanya gitu loh. Jadi sungguh cepat. Ini paling gampang sih bikin lagu. Iya, karena langsung ya personal iya, dan banget. akhirnya gue memutuskan kayaknya ini harus direkam deh gitu lagunya. Terus lusanya gue rekam gue nelfon yang biasa tempat gue rekaman, lu di sana nggak? Gue rekam, terus direkam hanya 3 jam itu udah masuk mixing dan mastering, udah jadi lagunya. Yang biasanya butuh waktu lama sekali, berhari-hari bahkan berminggu-minggu, ada yang berbulan-bulan. Dalam 3 jam ini beres semua. Terus gue bilang ke tim gue besok mau rilis apa? Rilis lagu apa? Lagu ini. Gue udah submit gitu, cuman belum ada si artworknya gitu. Oh iya, semuanya panik, udah bikin artwork, udah keluar deh lagunya. Jadi lagu ini yang paling tercepat paling cepat dan effortless sih sebenarnya. Wow. Paling semut kayaknya, semut keren ya. banget. Ya, soalnya harus cepat juga sih kalau Iya, tiba-tiba kalau rilisnya di udah Agustus lewat kan ya. udah ganti bulan. Ganti judul nanti. Ganti judul By the way, ini nanti. sebagai pasangan musisi, kalian pernah ngomongin nggak kalau punya legacy sebagai pasangan? Let's say kita udah nggak ada lagi di dunia ini, gitu kan? Pernah kepikiran nggak apa legacy yang pengen kalian tinggalkan di dunia musik? Kalau dari kita berdua mungkin ya, sesederhana kita merilis karya apapun yang bisa berdampak baik sama kehidupan seseorang aja, untuk nggak usah kita nyebut 1 juta orang, untuk bisa berdampak 1 orang aja udah begitu bermakna sekali ya untuk kita, apalagi bisa ya alhamdulillah sekarang. Ya karena sekarang tuh tentu saja ada pemikiran kita mau aduh capek lagi gitu misalnya. Udah cukup gitu. Tapi bensin kita tuh selalu bukan ketika kita konser ditonton puluhan ribu orang, bukan. Tapi ketika ada 1 orang datang terus dia menceritakan apa dampaknya lagu kita ke kehidupan dia. Itu udah jadi bensin yang besar sekali buat kita untuk oke, ini adalah langkah yang tepat apa yang kita mau ketika kita nanti sudah tidak ada di dunia ini lagi gitu. Karena menurut gue yang paling penting itu, makanya kita berdua sangat concern sama lirik gitu. Karena gue nggak mau lagu yang gue tulis dinyanyikan oleh anak-anak 50 tahun lagi atau 100 tahun lagi dan akhirnya berdampak buruk untuk kehidupannya. Gitu, gue nggak mau ngasal. Walaupun di kehidupan sehari-hari kayak gini gue ngomongnya ngasal banget, berantakan banget. At least tulisan gue yang diperdengarkan sebagai lagu gitu terstruktur gitu. Meaningful lah. Apa sih dampak paling gede yang kamu ingat? Maksudnya apa? Yang orang sampaikan ke kamu yang bikin kamu nggak nyangka ya ternyata sampai sebegitunya gitu. Dan lagu yang mana? Banyak, salah satunya mungkin Merakit ya. Lagu Merakit ini waktu itu kita bikin konser tunggal yang nonton ribuan orang dengan wah segala macam riuhnya dan segala macam. Wah, gimana sih kalau kita konser dengan tiket yang sold out dalam waktu 2 jam dan segala macam. Acara itu selesai, ya mungkin di sosial media ramai dan segala macam, exposure dan segala macam. Acara itu selesai, ke backstage, lampu mati, kosong, perasaan hampa gitu. Karena psikologis saat tiba-tiba dari puluh ribuan orang, wah tiba-tiba ada di ruang sendiri itu tuh kosong. Terus tiba-tiba ada teman kolaborasiku yang datang meluk aku sambil nangis, bilang terima kasih banyak Kak Yura karena lagu Merakit. Akhirnya aku bisa ketemu lagi sama ayahku. Jadi aku gak pernah tahu ya kalau ternyata dia itu dari kecil udah terpisah sama ayahnya. Jadi katanya terakhir ketemu tuh umur 4 tahun.
karena kolaborasi sama aku, katanya dia tuh fotonya terpampang lah di majalah di koran Kompas atau di mana yang bapaknya juga nggak tahu di mana. Cuman kan dari proses latihan kemarin wajah dia terpampang dan katanya tahu di berita tersebut dia akan kolaborasi bersama aku. Akhirnya ayahnya datang. Dan beberapa waktu kemudian, beberapa waktu sebelum kita konser tuh, ayahnya datanglah ke yayasannya dia karena dia tinggalnya di yayasan. Terus karena teman kolaborasiku ini tunanetra, nggak bisa lihat. Jadi setelah dia umurnya 20 sekian tahun, dia terakhir 4 tahun dia ketemu ayahnya, nggak pernah tahu wujudnya, nggak pernah tahu suaranya seperti apa. Terus katanya karena lagu merakit dan ada kolaborasi ini, akhirnya ayahnya datang ke yayasan dan ini ayah. Terus dia dari kecil nggak pernah tahu apa itu sosok ayah. Situ dia meluk, nangis. Dari situ yang di hari itu beres kita konser karena kita baru kolaborasi, dia menyampaikan perasaan itu. Gue nangis. Cuma menurut aku hal-hal yang gitu yang gitulah. Ini yang mungkin kenapa kita ya aku bersyukur Tuhan kasih aku ada di tempat ini gitu ya. Jadi apa ya? Yang kayak gitu, malah yang hal-hal yang kayak gitu yang bikin aku merasa lebih hidup gitu. Iya. Aku pengen kasih tisu. Ini udah ada tisu hadir. Kurang lebih seperti itu. Dan sebenarnya banyak lagi cerita lain. Cuman jadi apa ya? Dia nggak pernah nyangka dari sebuah lagu yang nggak pernah nyangka karya yang ditulis dari kamar kecil gitu, dari kepedihan yang aku rasakan, tapi jadi punya apa ya? Ada dampak yang nggak pernah aku sangka gitu. Kenapa bisa jadi membawa ke arah situ ya? Iya. Lebih fulfilled ya. Iya. Dan itu siapa yang menyangka ya, maksudnya bisa memberikan dampak yang sangat besar buat hidup orang lain gitu. Itu namanya real fulfillment. Wow, amazing. Kayaknya kita ngomongin legacy ke mereka udah jelas ya legasinya apa. Kalau kita apa, Kamer? Nggak tahu nih makanya. Kalau dia kan enak ya, 50 tahun lagi orang masih bisa nyanyi lagu-lagunya dia, 100 tahun lagi. Kayaknya apa kita jadi penyanyi aja apa nih? Udah agak terlambat kayaknya ya. Apa legacy kita ya udahlah, kita tabungan emas aku aja yang tadi deh. Nah, itu dia. Balik lagi ngomongin tabungan emas ya. Karena kan kadang-kadang kalau kita memang ya mungkin tidak bisa meninggalkan karya, tapi mudah-mudahan bisa meninggalkan bekal masa depan lah ya, contoh dan anak-anak. juga bekal masa depan. Nah, Yes. karena ini emas nih juga salah satu yang bisa jadi legacy harta, ya kan. Jadi kalau kita worry sama emas fisik, takut hilang, nggak tahu simpen di mana. Nah, jangan khawatir karena bisa tuker emas fisik jadi saldo tabungan emas. Yes. Nah, ini lewat layanan setor fisik emas jadi tabungan emas Pegadaian. Aman disimpan, bisa juga didepositoin dan juga praktis digadai juga. Jadi kapan aja bisa dicairin. Jadi kalau nggak mau pegang emas ya nggak apa-apa, bisa jadi saldo. Yes. Gitu. Syaratnya gampang nggak sih? Syaratnya gampang, yang pasti harus punya emas batangannya, bisa dari berapa aja dan punya tabungan di Pegadaian. Nah, aku tambahin juga ya, cara setor fisiknya tuh juga gampang banget karena bisa langsung datang ke outlet Pegadaiannya dan nanti bisa langsung dikonversikan serta saldo tabungan emasnya bertambah sesuai dengan berat emas yang disetor. Jadi segampang itu, semudah itu. Ada gunanya lah, jadi bisa langsung liquid ya. Yes. Oke. Hai. Ini kita Jam kayaknya terbang ya, bridgingnya jam terbang. Bagus sekali sebuah bridging yang sangat smooth. Respect, go. Oke, kita main nah game ya. yang ini kita kurang jam terbang nih. Ini kita nggak punya jam, Nggak punya nyanyi, nggak bisa, nggak ada kemerduan di dalam suara Betul. kita. Jadi kita mau ngajak main game. Di sini kita akan menggumamkan sebuah lagu. Oke. Ya. Emang menggumam ya arti? Iya, humming Bahasa kan? Indonesianya Iya. humming tuh gumam. Iya. Ya, menggumamkan sebuah lagu ya, yang mudah-mudahan kalian bisa jawab. Ini kita mudah-mudahan ya, karena kita nadanya juga nggak tahu false apa enggak. Aku dulu Agak ya. salah sih nih nyuruh kita ya. Ini kamu yang ngeplay. Gawat. Waduh. Aku nggak tahu lagi lagu yang pertama. Aduh. Ini lagu orang Indonesia. Oh, semua Indonesia. Oke. Mukanya pressure banget. Kalian harus jawab. Ntar ya, belum nyanyi orangnya. Penyanyi dan judul lagunya ya. Penyanyi dan judul lagu. Dari Nih. mukanya Marian, kayaknya abis ini Komunikar kalian ya. di ini deh, dievaluasi deh. Coba gedein dikit. Oke. Hati susah banget. Oke, aku kasih tambahan
tambahan clue ya. Ini marak banget di sosial media, dijadiin reels. Lagu Indonesia, lagu luar? Indonesia. Terang saja. Bukan. Bukan. I wish it was that song. Bukan. Jangan salahkan Aku harus bangga dengan sedikit potongan humming aku yang gak merdu itu, atau memang knowledge lagunya dia bagus. 420. Yes, Mangu. Bagus banget, aku bangga. 420. Aduh, Oke. ini gue gimana nih ya? Nah, yang ini kedua aku tahu lagunya nih, enak lagunya. Wah, harusnya tukeran nih kita tadi, Matt. Oke. Nampak Elsa masih memahami, mencari nadanya. Nampak lagunya lucu. Lagunya enak banget. Lagu enak banget. Referennya aja, referen yang Itu bukan. referen ya? Enggak, bukan. Bukan. Belum. Nah, Bersamamu, ku pastikan. iya. Fel langsung referainnya kali, Fel. Mati gue yang ini. Iya, bisa. Bisa dong. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Golden Omang. Yang ini berikutnya Main kalau nyanyi bareng yuk. Oke. Oh, kalau nebak kalian nyanyi ya. Kalau tahu. Itu tadi udah. Oke, Udah. sekarang kita nyanyi. Nih kalau yang berikutnya gue salah, gue yang mati nih. Silakan pergi ke daerah namun takkan kau temukan yang sebaik. Minta dinyanyiin dong. Aku kan gak bisa nyanyi. Gak usah nyanyi kalau ini Lagu ya. siapa Udah, gak usah nebak, aku yang malu. Lagu siapa? Coba ditebak penyanyi Lagu siapa? Lagu siapa sih? Adele. Oi. Gila Oke. Yunita. Adele ya? Adele. Berarti. Oke. Ya ini nyontek mulu. Oh iya. Telat mulu. Sabar ya. Oke. Bisa ulang lagi, Sari. Oke. Takkan ku biarkan kau menangis, takkan ku biarkan kau terkikis, terluka perasaan. Shalom Seven. Ya. Bener ya? Judulnya. Bila kau tak di Sampingku. Yeay. Ayo kita Mas Eros. Lagi. Oke. Bapak-bapak ibu itu. Ya. Nadine bertaut. Yes. Aduh, bangga loh aku. Luar biasa ya kalau penyanyi Dengan ya. suara Ini pas mereka- nih dibuka mulu. Oh iya benar. Ini mereka yang hebat. Kita Mereka yang nggak perlu hebat. GR ya. Dan kita nggak perlu ngerasa kita mau bisa. baby gitu ya. Nggak usah. Oke. Mereka ilmu lagunya banyak nih library-nya. Oke, terakhir. Juni Dona. Juni dan Ola. Baru Mau bisa dong. pertama aja tahu ya. Berarti terakhir boleh dinyanyiin dikit kali ya potongannya. Boleh dong, Boleh langsung kali. dinyanyikan. Oh, boleh. Belum dengar lagunya kan? Belum. Belum. Ada liriknya ini yang paling gue suka. Juni mereka bilang kau sangat bersinar, tapi tak lihat betapa kau lelah. Selalu membaca, selalu menyesuaikan senyum, meski hatimu berantakan. Kau tak harus selalu ada, tak harus selalu ceria. Tak salah bila kau diam sejenak, untuk dirimu juga bahagia. Gitu. Boleh lanjutin? Kau boleh jadi diam saat dunia terus bising. Juni, peluk dulu dirimu sendiri,
kamu juga berhak dimengerti. Ini pasti banyak yang mendadak pengen ulang tahun bulan Juni, ya gak sih? Iya, banyak teman-teman gue yang, Don, kenapa sih lu bikinnya bulan Juni? Boleh nggak Juli? Atau Agustus? Boleh. Boleh, tinggal ganti aja kan? Iya, diganti aja. Nanti bisa juga bikin versi semua bulan mungkin ya, biar relate ke banyak orang. Ulang tahunnya kapan, Dona? November. Ditunggu bulan November, judulnya dari Yura Yunita. Pressure. Makasih lo pressure. Kita lihat Indonesia, apakah dia bisa bikin lagu? Ditunggu lagunya, jadi tuker-tukeran, kan tuker kado. Ya. Selamat buat Juninya ya. Selamat lo udah diundang ke sini. Kok selamat? Selamat. Makasih lo udah diundang ke sini. Aku loh yang thank you, dari kemarin pengen banget kan jadwalnya nggak bisa ketemu kan, karena kebanyakan aktivitas kan. Gue tuh bilang sama Yura, sayang kita gue udah kasih tau sama manajer gue kan ke TSU. Terus gue bilang sama Yura, sayang aku tuh setiap kali ketemu lu, gue tuh selalu pengen ngobrol banyak karena menurut gue tuh lu adalah salah satu wanita paling pintar di Indonesia. Dan iya, gue tuh mengagumi bagaimana cara lu strict dengan jadwal, bagaimana cara lu strict dengan plan. Itu gue pengen belajar banyak dari lu. Aduh, jangan. Tahu nggak? You know what Yura said to me? Tahu nggak? Mer, aku kalau travel sama kamu, aku rasanya kayak lagi travel sama Dona. Kayak di pesawat aku bilang gitu ya. Iya, karena ada yang ngingetin aku udah harus bangun, aku udah harus kesini, aku harus. Oh masa? Oh berarti aku harus ngobrol sama Dona. Iya, dan kayak gue tuh suka banget sama lu. Bagaimana cara pembawaan lu, dari dulu tuh gue selalu nontonin lu. Gue tuh paling suka presenter kayak lu. Lu tuh pintar sekali menaruh posisi lu ada di mana, ketika bisa cair lu bisa secair mungkin, ketika serius lu tahu tempatnya di mana. Gue tuh amazed banget sama lu. Gue tuh pengen bisa nge-host kayak lu. Jadi gue seneng banget ketika diundang ke sini sama kalian berdua. Gue kayak wah best banget sih ini. Thank you. So sweet ya. Terharu. So sweet. By the way, I also told you in person pertama kali gue ketemu, Dona, I really love your music. Yes. Sebelum gue kenal lo, Terima gue kasih. udah dengerin banget lagu-lagu. Gue bilang, I also told Yura, I really admire him gitu, the way he writes, apa segala macam. So the admiration and respect is mutual. Yes. Terima kasih. Lagu-lagu kalian tuh juga gila relate banget dan jelas terjawab sekarang kenapa kata-katanya tuh menyentuh. Benar. Karena mereka memikirkan itu untuk setiap katanya. Jadi mudah-mudahan bakal jadi karya yang nanti 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi masih akan terus dinyanyikan dan relate untuk semua kalangan. Amin. Cannot wait to hear more from you guys. Thank you so much ya. Thank you banget Thank you Yura, thank you Dona, thank you Aca udah you, nemenin Mer. as always. Thank you so much teman setia, seperti biasa kita selalu terhibur, Yes. terinspirasi lagi dengan tamu-tamu kita. Semoga berikut-berikutnya juga banyak lagi inspirasi yang kita bisa bantu share ke teman setia. Jangan lupa kita ada community namanya Friends TVT dan juga kita ada membership di YouTube channelnya Tias Media. Jangan lupa subscribe dan Yes. kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.